Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi ya mengenai materi penyelesaian siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Selamat untuk menyaksikan videonya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai Statement of Financial Position atau biasa kita kenal sebagai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini bisa kita kenal juga dengan balance sheet atau laporan neraca. Akan tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, laporan ini sudah diubah namanya menjadi Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan, bukan menjadi laporan neraca lagi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu apa sih fungsi dari laporan posisi keuangan ini? Nah, fungsi dari laporan posisi keuangan itu sebagai dasar pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti investor maupun shareholders untuk menganalisa kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, jadi di laporan posisi keuangan terdapat aset, kewajiban atau hutang, dan modal. Dengan kata lain, jenis laporan keuangan ini itu memberikan gambaran dari kondisi keuangan suatu perusahaan. Oke, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dari laporan posisi keuangan, yaitu ada dua. Yang pertama bentuk skontro. Nah, bentuk ini merupakan bentuk laporan keuangan yang memisahkan antara aktiva dan pasiva, di mana aktiva itu terletak di sisi kiri dan pasiva itu terletak di sisi kanan. Bentuk yang kedua yaitu bentuk stafel, di mana bentuk ini disusun memanjang ke bawah, jadi tidak memisahkan antara aktiva dan pasiva. Nah, kemudian kita bisa lihat di slide ini bahwa di dalam laporan posisi keuangan bagian aset itu terdapat aset lancar dan PPE atau Property Plant Equipment atau yang kita kenal itu sebagai fixed asset. Nah, apabila kalian memperhatikan dengan teliti, contoh di slide itu kan yang disusun pertama PPE atau Property Plant Equipment, kemudian current asset. Bisa saja perusahaan menyusun laporan posisi keuangan seperti ini, jadi tergantung dengan kebijakan perusahaan. Nah, bisa juga perusahaan itu menyusun laporan posisi keuangannya dengan mendahulukan akun yang paling liquid atau yang paling mudah dikonversikan menjadi kas. Misalnya, current asset itu terletak di atas sendiri, kemudian diikuti dengan kas, petty cash, persediaan, kemudian dilanjutkan dengan PPE atau fixed asset tadi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai laporan posisi keuangan. Semoga mudah difahami ya. Nah, step selanjutnya yaitu ayat jurnal penutup. Sebelum kita lanjut di materi ini, kita harus paham terlebih dahulu dan kita harus luruskan terkait dengan asumsi kita bahwa jurnal penutup itu tidak ada. Yang ada adalah ayat jurnal penutup. Karena ayat jurnal penutup ini nantinya akan dicatat dalam jurnal umum. Itu ya teman-teman, karena kita tahu bahwa kita akan membuat jurnal penutup itu tidak ada. Yang lebih tepatnya adalah ayat jurnal penutup gitu. Nah, selanjutnya apabila perusahaan itu menggunakan sistem pencatatan secara periodik, maka pada akhir periode perusahaan harus melakukan pencatatan sebagai berikut. Nah, di slide kan terdapat dua entry jurnal. Nah, untuk yang entry yang pertama itu kan income summary, debit, dan kreditnya itu inventory. Nah, ini merupakan ayat jurnal penutup untuk menutup persediaan barang dagang awal. Nah, kenapa kok persediaan barang dagang awal ini ditutup? Karena asumsinya itu persediaan barang dagang awal sudah tidak sesuai dengan realnya atau keadaan sebenarnya. Dan jurnal yang kedua itu kita mengakui atau memunculkan persediaan akhir kita, yaitu dengan mendebit inventory dan mengkredit income summary sebesar $40.000.
Jadi step yang digunakan apabila perusahaan tersebut menggunakan sistem periodik, langkah-langkah yang harus dilakukan itu yang pertama, kita terlebih dahulu menghapus persediaan barang dagang awal, kemudian memunculkan persediaan barang dagang akhir. Nah, selanjutnya itu adalah ayat jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu yang pertama akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga menutup laba atau rugi, dan yang terakhir menutup dividen. Nah, kita asumsikan bahwa kita ini mempelajari mengenai perseroan atau PT, jadi yang ditutup itu dividen. Kalau perusahaan perseorangan itu ayat jurnal penutup yang kita tutup itu prive. Jadi antara PT dan perusahaan perseorangan itu berbeda ya. Setelah melakukan pencatatan jurnal penutup untuk persediaan, itu selanjutnya perusahaan dapat melakukan pencatatan ayat jurnal penutup seperti pada perusahaan jasa pada umumnya, yaitu yang pertama menutup pendapatan. Jadi kita kan pendapatan itu kan saldo normalnya di kredit. Apabila kita akan menutup itu pendapatannya itu kita debitkan dan kreditnya itu akunnya yaitu income summary. Terus selanjutnya kita menutup beban. Nah, beban kan saldo normalnya itu di debit, maka apabila kita ingin menutup beban itu bebannya ditaruh di sebelah kredit dan debitnya itu income summary. Selanjutnya yang ketiga itu kita menutup laba atau rugi. Apabila perusahaan itu laba, maka kita mendebit income summary dan mengkredit retained earning. Jadi kan laba, apabila perusahaan laba itu kan saldonya akan bertambah di sebelah kredit, maka retained earningnya itu sebelah kredit. Dan sebaliknya, apabila perusahaan itu mengalami kerugian, maka retained earningnya itu di sebelah debit dan income summary-nya itu di sebelah kredit. Dan yang terakhir itu kita menutup dividen. Nah, dividen itu kan saldo normalnya di debit. Maka apabila kita akan menutup dividen ini, maka dividen ditaruh di sebelah kredit dan debitnya itu retained earning. Kenapa kok dividen ini ditutup oleh retained earning? Karena dividen ini dividen kan merupakan laba yang dibagikan para pemegang saham. Dan laba ini diambil dari retained earning. Begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau mendengarkan materi dari pertemuan awal hingga akhir. Nah, ini merupakan pertemuan kita terakhir di ASG kali ini. Nah, bagi kalian yang belum paham mengenai materi, bisa langsung ditanyakan waktu pelaksanaan ASG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.